Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fajrin, Prodi HTN 1, dan saya akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama itu bentuk negara, yang kedua sistem pemerintahan, dan yang ketiga adalah asas penyelenggaraan pemerintah. Yang pertama, bentuk negara. Negara merupakan institusi yang dibentuk oleh kumpulan orang-orang yang hidup dalam satu wilayah tertentu dengan tujuan yang sama, terikat dan taat terhadap perundang-undangan, serta memiliki pemerintahan sendiri. Negara dibentuk atas dasar kesepakatan bersama yang bertujuan untuk mengatur kehidupan anggotanya dalam memperoleh hidup dan memenuhi kebutuhan mereka. Setiap negara memiliki bentuk negara yang berdasarkan kesepahaman dan mencapai tujuan bernegara. Dan bentuk negara pada zaman Yunani kuno, menurut Aristoteles ada 7 negara bentuk negara, yaitu pertama monarki, yang kedua tirani, yang ketiga aristokrasi, yang keempat oligarki, yang kelima plutokrasi, yang keenam politia, yang ketujuh demokrasi. Yang pertama monarki adalah pemerintahan oleh satu orang guna kepentingan seluruh rakyat. Yang kedua tirani adalah pemerintahan oleh satu orang untuk kepentingan dirinya sendiri. Yang ketiga aristokrasi adalah pemerintahan oleh sekelompok orang, yaitu para cendekiawan guna kepentingan seluruh rakyat. Yang keempat, oligarki adalah pemerintahan oleh sekelompok orang guna kepentingan kelompok atau golongannya sendiri. Plutokrasi adalah pemerintahan oleh sekelompok orang kaya guna kepentingan orang-orang kaya. Yang keenam, politia adalah suatu pemerintahan oleh seluruh orang guna kepentingan seluruh rakyat. Yang ketujuh adalah demokrasi, dan demokrasi adalah pemerintahan dari orang-orang yang tidak tahu sama sekali tentang soal-soal pemerintahan. Dan sedangkan Plato mengumumkan ada 5 macam bentuk negara yang sesuai dengan sifat tertentu dari jiwa manusia, yaitu yang pertama adalah aristokrasi, yang kedua demokrasi, yang ketiga oligarki, yang keempat demokrasi, dan yang kelima adalah tirani. Yang pertama aristokrasi adalah pemerintahan oleh aristokrat atau cendekiawan sesuai dengan pemikiran keadilan. 2. Demokrasi, yaitu pemerintahan oleh orang-orang yang ingin mencapai kemakmuran dan kehormatan. Dan ketiga oligarki, yaitu pemerintahan oleh para hartawan. Keadaan ini melahirkan milik partikulir. Yang keempat demokrasi, yaitu pemerintahan oleh rakyat miskin karena salah menggunakan, maka keadaan ini berakhir dengan kekacauan atau anarki. Yang kelima tirani, yaitu pemerintahan seorang penguasa yang bertindak secara sewenang-wenang. Dan bentuk negara modern. Bentuk negara modern ada 2, yaitu negara kesatuan dan negara serikat. Yang pertama negara kesatuan. Negara kesatuan adalah bentuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat dengan satu pemerintahan pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Namun dalam pelaksanaannya negara kesatuan ini terbagi ke dalam 2 macam sistem pemerintahan, yaitu sentral dan otonomi. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi adalah pemerintahan yang langsung dipimpin oleh pemerintah pusat, sementara pemerintahan daerah di bawahnya melaksanakan kebijakan pemerintahan pusat. Model pemerintahan Orde Baru di bawah pemerintah Presiden Soeharto adalah salah satu contoh sistem pemerintahan model ini. Dan kedua, negara serikat. Negara serikat adalah beberapa negara bagian yang menjadi sebuah negara berdaulat. Negara bagian tidak memiliki kedaulatan. Berbeda dengan negara kesatuan, negara bagian memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang sendiri, akan tetapi tetap harus sesuai dengan konstitusi dasar negara serikat tersebut. Negara bagian juga memiliki kepala negara sendiri dan parlemen sendiri. Kekuasaan yang biasanya dipegang pemerintahan pusat antara lain atau negara serikat. Yang pertama, kedudukan negara.
di mata internasional, keselamatan rakyat, dan konstitusi dan organisasi pusat, hal keuntungan negara, kepentingan kebersamaan antar negara. Dan yang kedua yang akan saya jelaskan yaitu adalah sistem pemerintahan. Yang sistem pemerintahan adalah suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen yang bekerja saling bergantung dan mempengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan. Sesuai dengan kondisi negara masing-masing, sistem ini dibedakan menjadi: yang pertama, presidensial; kedua, parlemen; ketiga, semi-presidensial; yang keempat, komunis; dan yang kelima, demokrasi liberal; yang keenam, liberal. Sistem pemerintahan mempunyai sistem dan tujuan untuk menjaga suatu kestabilan negara. Namun, di beberapa negara sering terjadi tindakan separatisme karena sistem pemerintahan yang dianggap memberatkan rakyat ataupun merugikan rakyat. Sistem pemerintahan mempunyai fondasi yang kuat di mana tidak bisa diubah dan menjadi statis. Jika suatu pemerintahan mempunyai sistem pemerintahan yang statis, absolut, maka hal itu akan berlangsung selama-lamanya hingga adanya desakan kaum minoritas untuk memprotes hal tersebut. Secara luas, berarti sistem pemerintahan itu menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas, menjaga fondasi pemerintah, menjaga kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, keamanan, sehingga menjadi sistem pemerintahan yang kontinu dan demokratis di mana seharusnya masyarakat bisa ikut turut andil dalam pembangunan sistem pemerintahan tersebut. Hingga saat ini hanya sedikit negara yang bisa mempraktikkan sistem pemerintahan itu secara menyeluruh. Secara sempit, sistem pemerintahan hanya sebagai secara kelompok untuk menjalankan roda pemerintahan guna menjaga kestabilisan negara dalam waktu relatif lama dan mencegah adanya perilaku reaksioner maupun radikal dari rakyatnya itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah asas-asas penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah, provinsi, dan kabupaten atau kota dilaksanakan oleh kepala daerah atau gubernur, bupati, dan wali kota, dan DPR dibantu oleh perangkat daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut dalam menyelenggarakan pemerintah daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara. Berikut dijelaskan asas-asas penyelenggaraan pemerintah negara yang menjadi rangkaian artikel terkait pemerintahan. Asas penyelenggaraan pemerintahan negara disebutkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan negara kita, di antaranya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Dalam pasal 3 undang-undang tersebut menyebutkan asas umum penyelenggaraan negara terdiri dari asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas personalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Kemudian disebut pula sebagai asas-asas umum pemerintahan yang baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 PTUN. Yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, profesionalitas, dan akuntabilitas sebagai dimaksud dalam undang-undang. Ada beberapa yang akan dijelaskan dalam asas-asas penyelenggaraan negara. Kepastian hukum, asas dan dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undang dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Yang kedua, tertib penyelenggara negara. Tertib penyelenggara negara merupakan asas yang menjadi landasan keteraturan atau keserasian dan keseimbangan dalam pengadilan penyelenggara negara. Yang ketiga, kepentingan umum. Asas tersebut merupakan asas yang
mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif akomodatif, dan selektif. Yang keempat adalah keterbukaan. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi. Yang kelima, proporsionalitas. Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara. Profesionalitas, asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan. Dan akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang selanjutnya adalah efektivitas. Asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna. Yang kemudian selanjutnya adalah keadilan. Asas keadilan adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara profesional bagi setiap warga negara. Dan mungkin itu yang bisa saya jelaskan 3 dari materi tersebut. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.